Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Canduang merupakan sekolah yang terletak di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, dengan luas sekitar 2,5 hektar. Sejak tahun pelajaran 2022-2023 sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka dengan opsi mandiri berubah. Untuk kegiatan P5 di tahun ini, kami mengambil 3 tema, yaitu 1. Kewirausahaan dengan menanam sayur mayur di Polibek. Yang kedua, kearifan lokal dengan mengangkat masakan khas Canduang, yaitu pangik Cebadak Canduang. Kemudian yang ketiga adalah bangunlah jiwa raganya dengan kegiatan penyelenggaraan salat jenazah. Ketiga tema di atas kami angkat didasarkan pada kondisi geografis, mata pencaharian, dan budaya masyarakat Canduang. Baiklah Anda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi di sekolah kita cinta ini, di mana pada jadwal kita pada hari Sabtu ini adalah kegiatan P5 sesuai dengan kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah kita. Karena kita yakin dan percaya setiap manusia ini mempunyai bakat, minat, serta keahlian yang berbeda-beda. Ya, bahkan kemampuan, minat, serta keahlian tersebut akan kita jadikan sebagai kekuatan untuk menopang daripada kehidupan nantinya. Nah, kenapa? Kewirausahaan ini adalah bagaimana usaha manusia untuk dapat berkarya cipta, menghasilkan sebuah produk di mana produk tersebut akan mampu menjadi barang yang memiliki nilai guna yang bisa kamu nanti jadikan sebagai fasilitas untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, bidang-bidang kewirausahaan itu sebetulnya banyak sekali, ya. Mungkin kamu bisa melihat di media. Sekarang media sudah berkembang, apalagi di YouTube, begitu banyaknya media tentang kewirausahaan yang kita pelajari. Tetapi untuk fokus di sekolah kita pada semester ini, kita akan membuat atau mengerjakan kewirausahaan membudidayakan sayur mayur di dalam polybag. Kenapa di dalam polybag? Kita menyadari bahwasanya daerah kita adalah tempat subur, apalagi rumah tempat tinggal kita yang berada di kampung boleh dikatakan memiliki tanah yang tingkat kesuburannya tinggi. Namun, Bapak yakin dan percaya tidak semua kita memiliki lahan yang luas untuk melaksanakan kegiatan bertanam sayur mayur sesuai dengan keinginan kita.
Sehingga media polybag yang kita angkat ini juga akan mampu memberikan semacam masukan kepada kita untuk tidak berhenti berkarya, ya, termasuk dalam kewirausahaan. Nah, apa sayur mayur yang akan kita coba tanam pada media polybag tersebut? Ya, kita akan menanam tanaman kacang buncis. Pernah melihat kacang buncis? Pernah, Pak. Banyakkah kacang buncis ditanam di sekitar area perumahan kamu? Banyak. Pernahkah kamu melihat bagaimana cara daripada para orang tua kita bertanam buncis? Pernah. Tetapi ini mungkin di lahan yang lebih luas dan besar. Nah, kita akan menggunakan lahan yang medianya kecil yang kita sebut dengan polybag. Pak, saya izin untuk bertanya, Pak. Iya, silakan Ananda. Berapa ukuran polybag sebagai media tanam untuk menanam buncis tersebut? Ada teman kamu yang bertanya tadi, ya, pertanyaan yang bagus. Ya, tentu yang namanya polybag adalah media plastik, ya, dan kita tentu akan melihat dan menggunakan berapa kira-kira ukuran polybag yang akan kita pakai sebagai media tanam daripada sayur tersebut. Hari ini Bapak sudah bawa media, ya, sebuah polybag. Anda bisa perhatikan semuanya. Ya, polybag ini ukurannya lebih kurang 40 tingginya, lebarnya sekitar 20 cm. Dan kalau kita coba rentangkan, kita buka, ya, ini akan bisa kita jadikan media sebagai penanaman bibit daripada kacang buncis tersebut. Jadi kalau kita lihat polybag yang kita gunakan adalah polybag yang dalam ukuran lebih besar. Kan Anda perhatikan tontonan di depan. Ini kita melihat bagaimana pembibitan yang dilakukan di media polybag, ya, di dalam kegiatan aksi nyata yang akan kita lakukan. Anda bisa lihat polybag yang digunakan sama persis besarnya ukurannya dengan apa Bapak perlihatkan tadi. Sekarang kamu masukkan media tanah yang ada kamu bawa ke dalam polybag ini. Silakan. Oh. Tidur lagi. Ini kamu kemasi lagi. Ya, yang lain. Ya, yang laki-laki masukkan. Kita masukkan sesuai dengan besarnya polybag yang akan kita tanam daripada kacang buncis tersebut. Nah, baik, di depan kita sudah ada 3 polybag yang sudah kita isikan tanah, ya, dan masing-masing kamu nanti akan mempunyai 1 buah polybag, dan kamu amati nanti setiap waktu setelah kita tanam bagaimana pertumbuhan daripada tanaman yang kita tanam hari ini. Kemudian kamu buatkan dalam bentuk laporan sampai nanti tanaman kita ini bisa berbuah. Dan kalau memang berhasil, maka akan kita panen nanti secara bersama-sama. Nah, teknik penanaman, Bapak persilakan 3 orang maju untuk memasukkan bibit ke dalam polybag tersebut. Silakan maju. Ya. Nah, silakan kamu masukkan, kamu buat 3 lubang. Masukkan bibit ke dalam. Masukkan bibit ke dalam. Kemudian ditutup kembali. Nah, kamu bisa perhatikan beginilah cara kita menanam di dalam polybag. Nah, setelah tumbuhan ini nanti mulai bertunas, ya, mulai nampak pertumbuhannya, kita nanti membutuhkan semacam galah untuk menopang daripada tumbuhan buncis ini karena dia merupakan tanaman merambat. Jadi Bapak sampaikan kepada kalian semuanya bahwasanya media polybag yang kita pakai ini juga dapat kita manfaatkan sebagai kekuatan kewirausahaan untuk membantu
ya aktivitas di rumah tangga, apalagi kita mempunyai lahan yang sempit. Perkenalkan, nama saya Fiana Dani Cantika Putri. Pada kegiatan proyek kewirausahaan menanam buncis, saya mempelajari banyak hal. Dengan lahan terbatas sekalipun, kita tetap bisa bercocok tanam menggunakan polybag. Cara kerjanya adalah, yang pertama sediakan media tanam. Yang kedua, masukkan bibit ke dalam polybag. Yang ketiga, jika tumbuhan sudah mulai menampakkan tunas, kita bisa menyiapkan galah sebagai penopang tanaman buncis. Ya, bisa kita simpulkan dari pembelajaran dan praktek yang disampaikan Bapak Ibu Guru tadi dapat memberikan tambahan ilmu bagi kami untuk membudidayakan sayur mayur walaupun dengan lahan yang terbatas. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat jenazah adalah salah satu proses yang dilakukan ketika ada orang yang beragama Islam meninggal dunia. Maka hukum daripada salat jenazah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah artinya kewajiban ini secara bersama. Yang dikatakan fardu kifayah itu kalau ada seseorang di suatu daerah itu yang meninggal, kalau sudah ada yang mensalatkan maka kewajiban yang lainnya terbebas. Tetapi kalau tidak ada satupun yang ikut mensalatkan maka berdosalah kita semuanya. Inilah yang dikatakan dengan fardu kifayah. Pelaksanaannya harus kita lakukan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Dan juga kita harus mengetahui bagaimana tata cara salat jenazah itu sendiri. Di samping itu tentu kita juga harus mengetahui bagaimana pula bacaan doa-doa daripada salat jenazah itu sendiri. Tentu dalam hal ini kita juga perlu mengetahui tentang tata cara salat jenazah. Yang pertama, niat. Niat itu harus kita lapaskan di dalam hati. Pelaksanaannya secara bersamaan ketika kita takbiratul ihram. Sama halnya ketika kita berniat ya di dalam melaksanakan salat fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, berdiri. Jadi berdiri bagi yang mampu. Di dalam salat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujudnya. Hanya ada takbir. Berdiri. Yang ketiga, setelah berdiri membaca niat. Berdiri, niat. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah membaca selawat Nabi. Setelah selawat Nabi kita berdoa untuk si mayat. Baru yang terakhir, tata cara dalam pelaksanaan salat jenazah itu kita tutup dengan salam. Jadi ada 7 tata cara di dalam melaksanakan salat jenazah. Selanjutnya, kenapa kegiatan ini diambil untuk siswa? Kegiatan ini diambil untuk siswa adalah agar siswa lebih memahami, agar siswa lebih mengetahui bagaimana tentang tata cara salat jenazah ya, dimulai daripada berdiri, niat ya, takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat Nabi, takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayat, dan takbir keempat
membaca doa untuk keluarga yang tinggal, dan yang terakhir ditutup dengan salam. Inilah tujuannya kegiatan ini diambil untuk siswa, agar siswa memahami dan mengetahui bagaimana tentang tata cara daripada salat jenazah itu sendiri. Perkenalkan, saya Diva Azhara, saya tinggal di Condong Kotolaweh. Masyarakat Condong dikenal sebagai masyarakat agamis. Jika ada kemalangan, maka warga Condong akan beramai-ramai melakukan prosesi penyelenggaraan jenazah. Salah satunya salat jenazah. Awalnya saya kurang percaya diri mengikuti prosesi salat jenazah. Namun setelah saya belajar dengan Pak Miswar, saya menjadi percaya diri. Pangek Cubada adalah masakan khas Minangkabau. Masakan ini ditemui di setiap acara pesta adat. Pangek Cubada, masakan berbahan dasar nangka muda yang diolah dan dimasak dengan menggunakan santan kental yang diberi bumbu dan rempah-rempah, serta beberapa sayuran sehingga menghasilkan aromanya yang khas. Pangek Cubada ini adalah makanan yang jarang ditemui di luar daerah Minangkabau, sehingga muncullah ide untuk membuat kegiatan memasak pangek Cubada di kegiatan sekolah untuk mewujudkan kecintaan terhadap masakan khas Minangkabau. Banyak yang berpendapat membuat pangek Cubada adalah kegiatan yang cukup rumit, padahal tidak, cuman membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan diperkenalkannya pangek Cubada ini kepada peserta didik, bisa memunculkan jiwa wirausaha untuk membuat dan memasarkan masakan ini di luar daerah Minangkabau. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam memasak pangek Cubada, yang pertama ada nangka muda, sayur carang loba, serta kacang panjang. Kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu seperti cabai merah giling, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, dan kemiri. Kemudian ditambah juga dengan beberapa dedaunan seperti daun kunyit, daun jeruk purut, daun salam, asam sundai, asam kandi, dan batang serai. Seluruh bahan dan bumbu dicampur rata dalam sebuah wajan. Kemudian wajan ini ditutup dan dimasak sekitar 2-3 jam. Dan pangek Cubada siap disajikan. Perkenalkan, nama saya Aurelina Zebua. Pada kegiatan proyek kearifan lokal membuat masakan tradisional pangek Cubada, saya belajar banyak hal. Yang pertama, menyiapkan bahan masakan, yaitu bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, santan, kacang panjang, dan tentunya bahan utama yaitu nangka. Selanjutnya, nangka dimasukkan ke dalam wajan yang sudah terisi adonan santan. Setelah beberapa lama, masakan pangek Cubada siap dihidangkan.